Kita adalah tenaga yang bekerja dalam diam, bekerja dalam keheningan, low profile. Ya, kita sangat menikmati silent dalam menyelamatkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast Ratona Solusi. Ya, hari ini saya tidak sendiri tentunya. Di studio telah ada dua narasumber saya yang akan menemani bincang siang kita pada kesempatan kali ini. Dan saya akan perkenalkan kedua narasumber kita. Narasumber kita yang pertama adalah beliau adalah Ketua DPW atau Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Nurse Abdul Rahmat Eskop MKes. Ya, tapi lebih akrab disapa Abah. Ya. Oke, boleh kita sapa Abah di podcast kali ini? Siap. Nah, narasumber kita yang kedua ini juga sebenarnya tidak asing untuk kita di Kota Palopo. Beliau adalah Ketua PPNI, Ketua DPD PPNI Kota Palopo. Selamat siang, Nurse Taufik Eskop MKes. Ya, selamat siang. Selamat siang. Nah, kalau tadi Nurse Rahmat akrabnya dipanggil Abah. Nah, kalau di Kota Palopo, info yang saya dapat dari teman-teman di PPNI, kalau Nurse Taufik ini biasa dipanggil Abang. Ya. Oke, jadi boleh ya kita biar lebih mengakrabkan diri, di siang hari ini kita panggil Abah dan Abang. Ya, nah terkait tentang saya melihat di Kota Palopo ini di beberapa minggu terakhir ini dan tepatnya di minggu ini ada sebuah perhelatan yang sangat besar, yakni terkait tentang Hari Perawat Sedunia atau International Nurses Day. Nah, di Kota Palopo PPNI atau organisasi profesi perawat sebagai tuan rumah. Nah, saya akan tanyakan pertanyaan ini kepada narasumber kita. Kenapa harus Palopo yang menjadi tuan rumah? Ya, jadi tahun ini kita tuan rumah, Palopo sebagai tuan rumah. Hari Perawat Sedunia itu setiap tahun kita laksanakan. Tetapi 3 tahun terakhir kemarin itu sempat terhenti karena pandemi COVID-19 dan tidak ada aktivitas. Nah, kita DPD PPNI Kota Palopo mengambil inisiatif untuk menjadi tuan rumah kembali dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oke, menjadi tuan rumah. Nah, acara ini juga dihadiri tentunya dari DPW Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira sebenarnya Abah harapannya dalam peringatan Hari Perawat Sedunia ini kepada para perawat-perawat yang ada di Kota Palopo maupun yang ada di seluruh Indonesia terkait tentang Hari Perawat Nasional Sedunia ini. Ya, 12 Mei setiap tahunnya kita peringati sebagai International Nurses Day atau lebih akrab kita sebut dengan Hari Perawat Sedunia. Ini sebenarnya menjadi sebuah momentum yang tentu oleh perawat-perawat dunia dijadikan sebagai sebuah refleksi untuk kebangkitan perawat sedunia tentunya. Dan di Indonesia melalui Dewan Pengurus Pusat, International Nurses Day ini diterjemahkan dalam sebuah tema peran perawat masa depan bangsa. Saya kira ini sejalan dengan kondisi saat ini di mana kita pahami bersama bahwa perawat ini adalah tenaga kesehatan terbanyak secara populasi di negara kita. Kurang lebih hampir 1 juta secara nasional perawat yang ada di Indonesia saat ini. Yeah. Kemudian di Sulawesi Selatan sendiri kita kurang lebih 100.000 dan tentu ini adalah sebuah sumber daya yang kita pahami benar bahwa ketika perawat ini mampu memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas, maka tentu akan sangat mewarnai dan menentukan masa depan kesehatan bangsa kita. Nah, alhamdulillah ini Regional 5 dengan tuan rumah DPD PPNI Kota Palopo ini mampu mengambil inisiatif untuk melakukan dan memaknai International Nurses Day yang jatuh setiap tanggal 12 Mei. Dan kegiatan yang kita lakukan di Kota Palopo ini luar biasa, kegiatan-kegiatan yang menginspirasi, meningkatkan pengetahuan, skill, dan tentu soliditas teman-teman perawat khususnya di Regional 5
ada Luwu, ada Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Jadi atas nama DPW tentu mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia DPD PPNI Kota Palopo. Oke, berarti tadi dari informasi yang kita dapat dari Ketua DPW bahwa ada 5 kabupaten dan ada Kota Palopo juga tentunya sebagai tuan rumah yang mengikuti kegiatan Hari Perawat Sedunia ini dan Palopo sebagai tuan rumah. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang ada sendiri, kira-kira kegiatan apa saja yang dilaksanakan? Ya, jadi kita dalam pelaksanaan kegiatan Hari Perawat Sedunia ini melibatkan 5 kabupaten dan 1 kota Palopo sendiri. Jadi Toraja Utara, kemudian Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu dan Kota Palopo sendiri. Nah, untuk kegiatan di Hari Perawat Sedunia ini itu secara garis besarnya kita agendakan 4 kegiatan, yaitu kegiatan ilmiah, kemudian kegiatan olahraga, kegiatan seni dan bakti sosial. Oke, ya. Jadi tujuannya adalah tentunya untuk bagaimana supaya perawat-perawat kita bisa dari berbagai lini tersebut ya, olahraga, kemudian seni dan sebagainya, bisa menciptakan karya-karya yang tentunya berkontribusi bagi perawat-perawat nantinya di masa depan. Ya, tapi saya penasaran karena 2 narasumber saya ini adalah tokoh perawat ya, boleh dikata leader ya untuk daerah Abang Taufik untuk Kota Palopo, Abah untuk Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan boleh dikata di pusat pun cukup diperhitungkan. Nah, saya ingin spill sedikit, mungkin boleh di spill. Memang dulu cita-citanya perawat atau takdir? Oke, dari mana dulu? Dari Ketua DPW dulu nih kayaknya. Ya tentu saya masuk sekolah perawat itu tahun 90 gitu. Iya. Sebenarnya ya jujur ya, kalau berbicara cita-cita ya mungkin tidak juga ya. Karena di zaman itu sebagai anak ya saya hanya patuh terhadap perintah orang tua. Disuruh sekolah di kesehatan saya ikut. Tetapi dalam proses perjalanan saya menapaki profesi ini, saya kemudian merasakan bahwa ada sebuah kebanggaan dan kesyukuran. Alhamdulillah, insya Allah orang tua saya tidak salah memasukkan saya di sekolah perawat, dan insya Allah semoga ini menjadi kebaikan terutama buat orang tua saya ya, karena saya sangat menyadari bahwa profesi ini insya Allah akan memberikan kebanggaan dan tentu peluang pengabdian yang luar biasa kepada masyarakat, dan tentu ini sejalan dengan visi hidup saya untuk bisa senantiasa bermanfaat buat masyarakat. Bermanfaat buat masyarakat. Nah, kita penasaran, kita spill lagi nih. Kalau dari Abang Taufik sendiri gimana? Ya, jadi dari awal memang keinginan saya sangat kuat mau menjadi perawat. Berarti cita-cita. Oke. Memang sudah menjadi cita-cita. Dari awal di tahun 80-an itu waktu saya masih SD, SMP di kampung, ya sering saya lihat perawat di desa. Dia datang, kemudian dia berikan perawatan pada masyarakat dan sangat dihargai oleh masyarakat. Ya biasanya tidak semuanya dibayar dengan uang, tapi biasanya diberikan semacam penghargaannya seperti sayur, ya, kemudian ayam. Zaman dahulu ya. Oke. Ya dari situ saya tertarik, wah ini profesi yang saya kira luar biasa, dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi perawat memang sangat luar biasa, dan tentu saya bangga menjadi seorang perawat. Oke, lumayan kalau ada ayam kampung ini seserahan. Oke, iya jadi kita sudah dengarkan ya terkait tentang itu. Ini sebenarnya intermezzo saja Pak. Kenapa saya ungkapkan bahwa 2 orang hebat ini dengan berlatar belakang sebagai yang satunya karena cita-cita ingin menjadi perawat, dan satunya lagi karena mengikuti keinginan orang tua untuk sekolah di kesehatan. Memang Pak, orang tua itu sukanya anaknya di kesehatan. Ya, oke. Tapi terkait tentang ini kita akan lanjut lagi untuk membicarakan
perawat tentunya dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, kita ada yang di swasta, misalnya di fasilitas kesehatan swasta, ada di fasilitas kesehatan pemerintah. Namun kesemuanya itu akan pasti ternaungi dari pemerintahan kita. Nah, sehingga perlu adanya dibangun sebuah sinergitas antara organisasi profesi dengan pemerintah. Nah, saya ingin menanyakan kepada Abah nih terkait tentang sinergitas yang telah terbangun selama ini antara organisasi profesi, tentunya terkhusus kita berbicara PPNI di sini dengan pemerintah. Seperti apa sinergitas yang sudah terbangun? Ya, terkait dengan sinergitas saya kira kita bisa lihat di lapangan ya saat ini. Dan ini sejalan dengan visi yang kita bangun saat ini di PPNI. Jadi PPNI ini punya visi adalah bagaimana PPNI ini dihantar menjadi organisasi profesi yang handal, dicintai anggota, disayangi pemerintah dan disegani profesi lain. Dan tidak terbantahkan bagaimana peran perawat, organisasi profesi keperawatan dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Contoh yang paling nyata COVID-19 lah. COVID-19. Kurang lebih 2 tahun kita berjibaku dengan COVID-19 dan di lapangan kita bisa lihat garda terdepan yang menjadi panglima dalam merawat bangsa ini adalah tenaga kesehatan, salah satunya adalah perawat. Bahkan dari COVID-19 kita banyak belajar bahwa perawat ini punya altruisme yang sangat tinggi. Jangankan untuk dirinya ya, nyawanya pun dipertaruhkan. Dan itu kita tidak bisa bantahkan karena ada sekitar 800 lebih bahkan sampai lebih ya perawat yang harus meninggal berjibaku dengan COVID-19. Nah, sehingga memang harus dibangun sinergitas yang selama ini sudah alhamdulillah sangat baik, dan tentu kita berharap ke depan pemerintah ini ya bukan hanya membutuhkan perawat pada saat COVID-19 atau pada saat kondisi di mana ada bencana kesehatan atau pandemi, tetapi setelah COVID-19 pun kita harapkan perhatian dan support pemerintah kepada pengembangan profesi ini harus tetap baik dan optimal. Iya, tapi sekaitan dengan sinergitas tersebut tadi seperti yang kita katakan bahwa perawat sebagai garda terdepan yang memang membutuhkan perhatian-perhatian. Nah, tentu saja dari organisasi profesi sendiri telah melakukan berbagai advokasi-advokasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait tentang advokasi yang sudah kita lakukan kepada pemerintahan setempat kemudian dan memberikan feedback yang baik ya untuk organisasi profesi, mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi terkait dengan advokasi saya kira memang ini berjalan terus ya. Jadi kebijakan kita mulai dari tingkat pusat, tingkat wilayah sampai tingkat kabupaten itu memang bagaimana supaya PPN ini senantiasa hadir dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Olehnya itu advokasi ke pemerintah ini harus intens dilaksanakan. Beberapa program pemerintah saat ini itu garda terdepannya adalah perawat. Ya, di puskesmas ada perawat, di rumah sakit ada perawat, bahkan di hampir seluruh ruang-ruang pelayanan kesehatan perawat adalah garda terdepan. Nah, olehnya itu kita menawarkan ke pemerintah beberapa konsep pemberdayaan perawat yang alhamdulillah saat ini cukup direspon positif oleh pemerintah. Kita telah melalui kerjasama MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, ya Kementerian Kesehatan ini juga sementara berproses terkait dengan penempatan perawat desa. Perawat desa. Ya, perawat desa yang kita kenal dengan One Village One Nurse. One Village One Nurse. Ini juga sebenarnya sebuah konsep yang kita sudah uji coba di Kabupaten Bombana dan ternyata punya output yang sangat bagus. Daya dorong yang baik. Ya, dalam pengawalan kesehatan masyarakat di desa, karena memang perawat ini dari dulu dikenal dengan perawat yang akrab dengan masyarakat di desa-desa. Nah, alhamdulillah ini direspon baik oleh pemerintah dan mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi sebuah pilot project nasional yang bisa juga diimplementasikan di setiap wilayah dan di setiap kabupaten. Ya, kemudian tentu juga beberapa pendekatan-pendekatan advokasi yang kita juga senantiasa sampaikan ke pemerintah, dan memang ini ada sebuah komunikasi yang mungkin akhir-akhir ini kita juga membuka ruang-ruang komunikasi yang lebih baik lagi, karena
saya kira teman-teman juga bisa melihat ya bahwa ada aksi yang dibuat oleh tenaga kesehatan terkait dengan adanya kebijakan rancangan undang-undang kesehatan. Saya kira ini harus dimaknai sebagai sebuah dinamika yang pasti kami yakini akan ada titik temu. Iya. Di mana kepentingan bangsa ini harus di atas segala-galanya dari kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan-kepentingan lain. Iya, oke, itu tadi beberapa terkait tentang advokasi yang telah disambut oleh pemerintah dan salah satu tadi yang sangat menarik tentang One Village One Nurse ya. Semoga bisa menjadi setelah pilot project nanti bisa kepada semua daerah bisa mengimplementasikannya ya. Kita harapkan demikian. Nah, untuk narasumber saya kedua, ini juga tentunya kita menarik karena sinergitas terkait tentang PPNI di Kota Palopo itu juga sudah terbangun. Ya, bahkan ada besar sekali dukungan pemerintah terhadap organisasi profesi yang ada di Kota Palopo. Juga tentunya di dalamnya ada PPNI selaku salah satu organisasi profesi kesehatan. Nah, mungkin bisa diceritakan Abang Taufik nih terkait tentang apa saja yang sudah kita lakukan selama ini, peran dari perawat-perawat kita di Kota Palopo terkhusus tentunya, dan bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri atau feedback dari apa yang kita lakukan untuk pengembangan profesi tentunya, dan tentu saja implikasinya adalah kepada masyarakat secara luas. Ya, jadi kalau di Palopo saya kira luar biasa apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya ini perawat, pernah menjadi kepala dinas kesehatan. Jadi memang di Palopo ini saya kira apa yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Palopo saya kira luar biasa paripurna. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatannya itu tentu sinergi dengan teman-teman khususnya perawat yang ada di Kota Palopo. Ada beberapa hal yang tentu kemarin ini menjadi hal yang sangat penting. Yang pertama, ketika pemerintah Kota Palopo itu punya program yaitu kegiatan antar jemput misalnya. Jadi semua masyarakat yang sakit kemudian tidak bisa pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas itu diperiksa dulu, diturunkan dulu teman-teman perawat medis dan ada bidan di dalamnya untuk mengecek kesehatannya. Nah, setelah itu kalau misalnya masih bisa ditangani di rumah, ditangani di rumah. Tapi kalau tidak dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Itu salah satu contoh terkait dengan sinergi antara teman perawat dengan pemerintah Kota Palopo. Kemudian banyak lagi hal yang lain terkait dengan organisasi profesi. Nah, saya melihat kalau ada kegiatan organisasi profesi terkait dengan peningkatan SDM atau keterampilan terhadap anggota organisasi profesi. Nah, seluruh kegiatan yang kita laksanakan itu hampir ada kita pastikan dukungan pemerintah di dalamnya. Apakah itu dukungan berupa fasilitas atau berupa dana atau yang lain yang diberikan oleh pemerintah Kota Palopo. Banyak lagi hal yang lain, termasuk dalam pandemi COVID-19 seperti yang disampaikan Pak Ketua DPW tadi, bahwa memang sinergi antara teman-teman organisasi profesi khususnya perawat dengan pemerintah Kota Palopo itu luar biasa dalam penanganan COVID. Tentu kita lihat bahwa perawat sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan kemudian penanganan COVID-19. Oke, jadi terkhusus di Kota Palopo sangat besar sekali feedback yang diberikan pemerintah terkhusus untuk organisasi profesi kesehatan yang ada di Kota Palopo. Tapi mungkin sedikit bisa di-spill mungkin Pak terkait tentang kesejahteraan selama ini yang sudah dirasakan oleh teman-teman perawat, itu seperti apa bentuk dukungannya? Ya, jadi banyak hal yang sudah kita lakukan terkait dengan kesejahteraan teman-teman.
Yang pertama, bagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit swasta misalnya, itu kita sudah pernah mengadakan pertemuan dengan seluruh direktur, ketua yayasan, kemudian bertemu dengan Dinas Tenaga Kerja, bertemu dengan DPR, supaya teman-teman yang bekerja di swasta itu mereka masuk dengan kontrak kerja yang jelas. Jadi upah yang ditentukan atau yang dibayarkan ke teman-teman itu harus jelas sesuai dengan UMR. Kemudian begitu halnya dengan teman-teman di rumah sakit pemerintah, kita sudah advokasi bahwa mereka yang bekerja ini memang harus diberikan kesejahteraan. Begitu halnya dengan teman-teman yang ada di puskesmas. Nah, walaupun kita sudah banyak melakukan perjuangan terkait dengan kesejahteraan, tentu masih ada beberapa hal yang menjadi catatan penting. Ya, misalnya teman di puskesmas, kemudian teman di rumah sakit yang masih belum sesuai dengan kita punya harapan. Kita sudah perjuangkan, tapi memang kita lihat bahwa kemampuan daerah tidak begitu juga serta-merta untuk memenuhi sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, saya kira seperti itu. Oke. Nah, tadi sempat di awal perbincangan kita sempat disinggung bahwa selain sebagai ketua DPD PPNI Kota Palopo, Bapak juga pernah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo. Ini suatu prestasi juga yang luar biasa, di mana seorang perawat bisa bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih oleh pemerintah Kota Palopo tentunya terkait tentang kesehatan, ya, yang mana di dalamnya juga mengakomodir tentang perawat-perawat. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, jadi selama kurang lebih 3 tahun saya menjadi Kepala Dinas Kesehatan, ada beberapa prestasi pemerintah Kota Palopo di bidang kesehatan. Ada banyak, tapi yang paling baik, paling mantap, bagus untuk masyarakat adalah ketika pemerintah Kota Palopo itu menerima penghargaan dari BPJS Pusat, yaitu UHC. Jadi UHC itu adalah jumlah masyarakat yang tercover dalam BPJS atau yang ditanggung, yang dijamin kesehatannya oleh pemerintah Kota Palopo. Jadi di atas 95%. Jadi pemerintah Kota Palopo mendapat penghargaan. Nah, setelah mendapatkan penghargaan itu tidak ada lagi keluhan dari masyarakat ketika dia berobat, kemudian dia tidak memiliki dana untuk berobat. Semuanya ditanggung oleh pemerintah Kota Palopo. Dan penghargaan yang lain, ya saya kira banyak sekali, seperti Kota Sehat. Kita meraih penghargaan tertinggi di bidang kesehatan, kemudian STBM, kemudian rumah sakit juara 3 se-Indonesia, percontohan, dan puskesmas ya mendapat juara. Oke. Ya, di mana di dalamnya tentu saja ada kontribusi perawat ya, sebagai salah satu, seperti tadi yang dikatakan Ketua DPW, sebagai salah satu populasi terbesar yang ada di dunia kesehatan. Dan ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali, di mana di masa kepemimpinan Bapak Taufik sebagai Kepala Dinas Kesehatan terjadi sinergitas dan prestasi-prestasi yang dihadirkan bersama-sama dengan pemerintah Kota Palopo untuk dunia kesehatan tentunya lebih umum lagi. Iya, nah terkait tentang hal tersebut semua tentu saja tidak terlepas juga perawat dalam hal ini juga kendala-kendala, ada berbagai kendala yang kita alami. Terlebih baru-baru ini isu-isu yang sangat heboh terkait tentang adanya undang-undang kesehatan yang
mendapatkan penolakan dari organisasi profesi, dan bukan cuma organisasi profesi perawat dalam hal ini, seluruh organisasi kesehatan turut menandatangani petisi untuk penolakan. Nah, isu terkait ini mungkin bisa diceritakan, Abah, bagaimana peran kita sebagai organisasi profesi di sini menanggapi hal tersebut terkait tentang adanya isu itu. Ya, jadi ada sebuah pemandangan yang memang cukup menarik ya. Tanggal 8 Mei kemarin di mana 5 organisasi profesi itu melakukan aksi damai. Kalau kita lihat secara sejarah, hampir tidak pernah tenaga kesehatan itu melakukan aksi. Karena memang ada sebuah profil yang selama ini melekat dalam diri kita sebagai tenaga kesehatan. Kita adalah tenaga yang bekerja dalam diam, bekerja dalam keheningan, low profile. Ya, kita sangat menikmati silent dalam menyelamatkan masyarakat. Tetapi dengan adanya rancangan undang-undang kesehatan yang kemudian kita di PPNI berdampak dengan dicabutnya Undang-Undang 38 Undang-Undang nomor 38 tahun 2014, ini sebenarnya menjadi kegalauan kita. Kenapa? Karena ada sebuah kebanggaan yang selama ini sangat sering kita sampaikan bahwa profesi perawat itu dipandang sama dengan profesi-profesi kesehatan yang lain dengan hadirnya Undang-Undang 38 tahun 2014. Dan undang-undang ini sangat bagus mengatur kehidupan berprofesi kita. Sehingga tentu ketika ini dicabut, maka kita sangat mengkhawatirkan akan terjadi degradasi profesi, terutama tentu yang kita sangat tidak inginkan adalah bahwa peran organisasi profesi sebagai kontrol bagi pemerintah itu tidak optimal. Kita paham bersama bahwa pemerintah butuh partner untuk bersama-sama mengawal kesehatan bangsa ini. Dan peran masyarakat madani dalam hal ini organisasi profesi tentu sangat dibutuhkan. Nah, olehnya itu kita berharap bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu tidak mendegradasi Undang-Undang 38 tahun 2014. Dan tentu juga substansi dari Omnibus Law itu betul-betul berdasar pada kepentingan masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan sehingga melalui aksi damai itu pesan itu kita sampaikan kepada DPR tentunya, dan mudah-mudahan suara profesi ini bisa didengarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Oke, jadi menarik sekali ya. Tentu saja salah satu tujuannya tidak lain adalah bagaimana supaya seluruh masyarakat, lagi-lagi kembali organisasi apapun adalah tujuan akhirnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Dan kita masih tetap berjuang terus, berdoa juga ya, dan semoga yang melihat ini juga turut mendoakan ya, sehingga nantinya bisa ada kebaikan yang lahir dari kegiatan atau perjuangan yang kita lakukan ini ya. Oke, dan semuanya nanti tentunya akan berujung pada hal-hal yang baik untuk kepentingan masyarakat. Oke, ini adalah bentuk sinergitas kalau menurut saya. Ini juga merupakan bentuk sinergitas di mana seperti tadi yang dijelaskan oleh Ketua DPW bahwa pemerintah juga membutuhkan hidup berdampingan, termasuk juga sumbang saran dan hal-hal yang tentunya untuk kebaikan kita semua. Nah, menjelang akhir sesi kita sebenarnya masih akan panjang lebar untuk membahas, apalagi berbicara persoalan perawat. Sebenarnya tidak ada habisnya, Abah ya. Kalau kita membahas terkait tentang persoalan perawat ada banyak sekali. Namun karena ini adalah kita merayakan Hari Perawat Sedunia, jadi kita akan berbicara persoalan hal-hal yang membahagiakan. Nah, terkait tentang peran perawat di masa depan, Abah closing statementnya seperti apa, harapan untuk perawat masa depan, dan seperti apa harapan untuk pemerintah kita untuk mengawal kebaikan di masa depan? Profesi apapun saya kira tantangan masa depan itu pasti ada, termasuk tentu kita ya, profesi perawat. Tantangan kita yang sudah pasti adalah bahwa kita akan menghadapi masyarakat yang semakin kritis. Masyarakat yang ada di era 4.0 di mana teknologi itu menjadi sebuah
bagian dari kehidupan yang harus cepat diadaptasi. Nah, olehnya itu perawat yang mampu menghadapi tantangan adalah perawat yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, olehnya itu kita sudah mulai mempersiapkan itu. Mulai dari proses pendidikan. Proses pendidikan kita harus mampu memberikan perangkat kepada mahasiswa untuk bisa menjadikan teknologi sebagai bagian dari kehidupan. Karena transformasi kesehatan ke depan ini itu menyeluruh, hampir masuk di semua ruang-ruang pelayanan kesehatan. Di rumah sakit teknologi kesehatan juga semakin meningkat. Nah, olehnya itu ya menjawab tantangan tersebut adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill perawat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perawat ini disiapkan dengan perilaku etika yang baik, mengawal peningkatan kompetensi dan peningkatan pengetahuan. Karena ya, jujur ya masih ada juga kita mendengarkan keluhan masyarakat di mana perawat kurang senyum, ya, perawat judes. Ini saya kira kita harus mampu jawab dengan bagaimana menghadirkan perawat-perawat yang humanis, perawat yang bukan hanya pintar, skillnya bagus, tetapi juga perawat yang mampu menampilkan sikap etika yang baik ketika melayani masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, dan bahkan berinteraksi dengan teman sejawat semua yang ada di profesi kita. Oke. Nah, untuk pemerintahan sendiri, untuk harapannya dengan pemerintah kita? Ya, tentu harapan kita pemerintah juga kita harapkan mampu memberikan ruang-ruang apresiasi kepada profesi. Bahwa profesi kesehatan secara umum berbicara kesejahteraan itu bukan hanya persoalan finansial. Kesejahteraan itu bukan hanya persoalan upah gitu. Kesejahteraan itu juga berbicara mengenai kesejahteraan spiritual. Dalam hal ini adalah apresiasi. Apresiasi pemerintah kepada profesi ini selain tentu kesejahteraan yang sifatnya mungkin finansial, tetapi pemerintah juga harus mampu menghargai apa yang telah disumbangkan oleh profesi ini dalam merawat bangsa. Ya, salah satunya adalah bagaimana menjaga kehidupan madani ini supaya seimbang. Gitu. Pemerintah sekali lagi membutuhkan teman partner untuk mengawal pelaksanaan pelayanan kesehatan di negara kita. Oke, luar biasa sekali closing statementnya dari Ketua DPD PPNI Provinsi Sulawesi Selatan dan closing statement dari Ketua DPD PPNI Kota Palopo. Ya, jadi tanggal 12 Mei itu kita peringati sebagai Hari Perawat Sedunia. Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman perawat di Kota Palopo bahwa tentu menjadi perawat itu adalah pilihan. Kita sudah memilih, olehnya itu karena kita sudah memilih, maka saya mengharapkan bahwa kesiapan individu terutama profesional itu harus kita tingkatkan secara terus-menerus. Kemudian pelayanan yang kita berikan, ya tentu kita harapkan bahwa pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat bisa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Oke, semua yang pastinya sesuai dengan keinginan kita bersama bahwa PPNI nantinya semoga bisa dicintai oleh pemerintah dan disegani oleh profesi yang lainnya. Dan tentunya semakin jaya perawat-perawat ke depannya. Nah, terakhir saya dengar di Hari Perawat Sedunia ini ada lomba nyanyi. Ikut nyanyi tidak, Pak? Ya, kalau saya ikut ya. Ikut ya? Nyanyi, ya. Aman? Aman. Secara nada tidak ke kiri tidak ke kanan? Aman ya? Ya, sedikit. Sedikit. Oke, nah kalau Ketua DPW gimana nih? Memang menyanyi ini masih menjadi hal yang menakutkan kalau saya ini secara pribadi. Pasti menakutkan, selain Tuhan tentunya. Menakutkannya itu adalah jangan sampai telinga teman-teman tersiksa gara-gara nyanyian saya. Tapi saya menikmati gitu. Menikmati, tapi memilih untuk tidak menyanyi. Memilih untuk tidak menyanyi itu adalah pilihan juga. Pilihan juga. Jadi itu salah satu netizen, itu salah satu alasan yang cerdas. Jika Anda mungkin memiliki kemampuan dalam menyanyi yang biasa-biasa saja, mungkin boleh untuk tidak maju. Kenapa? Karena yang ditakutkan adalah penontonnya ternyata. Oke, tapi terima kasih banyak. Boleh kita tepuk tangan untuk kedua narasumber kita ya sudah hadir bersama-sama kita di bincang siang ini tentunya di Ratona Solusi. Semoga bisa
membawa PPNI ke depan menjadi lebih baik lagi. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk bincang kita kali ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.